Teman-teman sekalian, di tangan saya ada satu buku yang menarik. Buku judulnya Tindakan-tindakan Kecil, ya. Tindakan-tindakan kecil perlawanan. Cerita-cerita menarik dari buku ini, dan salah satunya saya ingin menceritakan tentang bagaimana Nelson Mandela dan teman-temannya itu mereka gunakan sepak bola sebagai sarana bagi mereka untuk menyusun kekuatan melawan politik apartheid di Afrika Selatan. Ya, kita tahu teman-teman, politik apartheid itu kan politik di mana kebijakan dari Inggris yang menjajah Afrika waktu itu, mereka membuat pembedaan kelas sosial di masyarakat. Yang berkulit putih itu mereka memiliki hak istimewa bahkan di Afrika Selatan itu, sedangkan yang kulit hitam, ya, atau yang orang bilang kulit berwarna, itu mereka bahkan tidak punya hak politik sedikit pun di situ. Kalau misalnya orang naik bus gitu, kemudian di situ ada orang yang kulit hitam, itu sudah duduk di kursi itu. Lalu di satu perhentian yang kulit putih itu, ada yang kulit putih naik bus itu, maka yang kulit hitam harus berdiri. Jadi yang kulit putih lah yang duduk di situ. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu sebetulnya sangat tidak manusiawi. Padahal Inggris itu adalah penjajah, ya. Jadi mereka memperlakukan orang-orang Afrika yang adalah tuan di tempat itu sebagai budak mereka. Nah, orang yang paling getol melawan politik apartheid itu Nelson Mandela, ya. Dan karena dia begitu getol melawan politik apartheid, maka dia dijebloskan di penjara bersama dengan teman-teman yang lain yang protes terhadap politik apartheid itu. Dan mereka dipenjara di situ puluh 6 Pulau Robben. Jadi kalau kamu baca, jadi kalau rekan-rekan membaca buku Nelson Mandela, bagaimana dia berkisah tentang Pulau Robben, itu menarik sekali kisahnya. Nah, jadi waktu Nelson Mandela masuk penjara itu usianya 46 tahun. 46 tahun. Jadi dia masuk penjara itu tahun 1964. Jadi waktu dia masuk, Nelson Mandela masuk, dia mulai ngajak teman-temannya itu, bagaimana kalau kita bikin tim sepak bola. Tim sepak bola, dan mereka ngomong ke sipir itu, sipir penjara. Sipir penjara bilang tidak bisa. Jadi karena mereka ngotot minta, maka setiap orang yang minta jatah makannya dikurang. Jadi dikurangi. Jadi misalnya makan kalau 3 kali sehari, maka dikurangi sekali makannya. Jadi tahun 64, 65 maka mereka masih tetap berjuang minta ke sipir. Lalu tahun 66 waktu itu ada kunjungan dari Palang Merah Internasional, dan pada saat itu mereka minta lagi, kalau bisa dong dikasihkan kesempatan untuk bisa bermain sepak bola. Tapi masih ditolak juga. Tapi tahun 67 itu mereka baru diizinkan, ya, main sepak bola. Jadi mungkin sipir berpikir bahwa mereka ingin olahraga, ya, ternyata tidak. Jadi waktu Nelson Mandela dan teman-temannya berkumpul untuk ngomong tentang pertandingan sepak bola dan segala macam, mereka tidak ngomong tentang sepak bola. Mereka ngomong tentang masa depan Afrika Selatan. Jadi sipir tidak tahu, ternyata mereka sedang merancang satu aspek politik yang bagus untuk kemudian memimpin Afrika untuk melawan rasisme. Nah, itu yang kemudian saya bilang Pulau Robben itu tidak hanya menjadi tempat penjara, tapi Nelson Mandela dan teman-teman mengubahnya menjadi semacam satu universitas, ya. Satu universitas dalam pengertian tempat di mana mereka membangun pengetahuan, mengembangkannya, kemudian mereka membangun sistem politik yang baik untuk Afrika Selatan. Tahun 90, jadi 27 tahun kemudian, baru Nelson Mandela keluar dari penjara. Jadi dia disambut luar biasa oleh orang Afrika. 4 tahun kemudian itu baru diadakan pemilihan umum, dan pada saat itu orang Afrika Selatan yang berkulit hitam diizinkan untuk melakukan pemungutan suara. Jadi baru tahun itu dalam sejarah politik mereka. 4 tahun kemudian mereka memilih Nelson Mandela sebagai presiden. Jadi waktu Nelson Mandela terpilih jadi presiden tahun 94, pada saat itu warga kulit putih mereka belum bisa terima, karena bagi mereka ini tidak mungkin kita masih balikan sejarah lagi bahwa politik apartheid harus tetap berlangsung. Jadi mereka kumpulkan kekuatan, bagaimana caranya kita mesti lawan Nelson Mandela ini. Jadi kita mesti gulingkan Nelson Mandela
kemudian kita mulai lagi ya politik apartheid seperti dulu yang pernah kita lakukan. Tapi sebetulnya di balik itu ada ketakutan dari warga kulit putih. Karena selama ini mereka menindas yang kulit hitam. Mereka takut kalau misalnya warga kulit hitam balik menindas mereka sebetulnya. Nah, itu kita bisa mengerti dari sisi itu. Nelson Mandela tahu bahwa di Afrika Selatan itu ada satu permainan yang dominan dimainkan oleh warga kulit putih, namanya rugby ya. Jadi rugby itu bagi warga kulit hitam mereka mengenalnya sebagai permainan atau olahraga dari para penindas. Nelson Mandela melihat bahwa ini rugby ini bisa saya pakai sebagai sarana untuk mencairkan suasana. Sekaligus dia bisa merangkul yang kulit hitam maupun yang kulit putih. Dan tahun 95 itu ada Piala Dunia Rugby. Dan di Afrika Selatan itu ada satu klub yang sangat terkenal, namanya The Springboks. Nelson Mandela waktu awal dari Piala Dunia Rugby itu, dia berdiri dan berpidato dan katakan bahwa olahraga itu bisa mempersatukan kita. Dia dukung luar biasa tim rugby namanya The Springboks itu. Tapi bagi warga kulit putih itu siapa Nelson Mandela itu ya, walaupun dia sudah dia adalah presiden, tapi bagi warga kulit putih mereka belum bisa menerima itu. Nelson Mandela menggunakan seragam lengkap Springboks dan dia berdiri paling depan dan dukung The Springboks. Orang Afrika Selatan berkulit hitam mereka kecewa. Kenapa Nelson Mandela justru mendukung kelompok penindas? Nelson Mandela tetap teguh berdiri dan mendukung The Springboks. Hingga akhirnya The Springboks masuk final. Dia bertemu dengan klub dari Selandia Baru dan mereka bertarung di situ. Pada saat itu tidak ada lagi hitam, tidak ada lagi putih. Yang diteriakan saat itu adalah Afrika Selatan. Dan bahkan warga kulit putih pun berteriak Nelson Mandela sebagai presiden mereka. Jadi Nelson Mandela menggunakan olahraga yang pertama sebagai salah satu cara bagi mereka untuk membangun kekuatan politis di dalam penjara dan melawan politik apartheid. Yang kedua, olahraga dipakai untuk mencairkan situasi, menyatukan antara yang kulit hitam dan yang kulit putih. Terima kasih.